Ya, pemirsa, realisasi investasi Indonesia di sepanjang semester 1 mencapai 1010,6 triliun rupiah atau hampir 50% dari target di tahun 2026 ini. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 1,45 juta orang atau meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran atau spending oleh eh, para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani terkait realisasi investasi di tanah air di sepanjang semester 1 tahun 2026 yang telah mencapai 1.010,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut sekitar 49,5% dari target investasi nasional sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Rosan menambahkan kinerja investasi yang terrealisasi di semester pertama tahun ini mampu menyerap sebanyak 1.448.862 tenaga kerja atau meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, negara yang berkontribusi besar terhadap realisasi PMA di Indonesia adalah Singapura senilai 8,8 miliar dolar Amerika Serikat, Hong Kong 7,6 miliar dolar, China 3,9 miliar dolar, Jepang 1,9 miliar dolar, dan Amerika Serikat 1,7 miliar dolar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, investasi semester 1 capai 50% di tengah tantangan serapan tenaga kerja. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Yusuf, apa kabar? Ya, halo. Halo, Mas Yusuf. Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya, capaian investasi kita di sepanjang semester 1 atau pertengahan tahun 2026 ini sudah nyaris menyentuh 50% dari target. Nah, kalau kita lihat begitu seperti apa sih realisasi ataupun capaian di semester 1 ini, apakah memang akhirnya menjadi angin segar juga buat perekonomian kita, mengingat tekanan ekonomi kita tuh di awal tahun sampai dengan pertengahan tahun cukup kuat, terutama dari perang begitu yang masih panjang dan semakin panas begitu, Mas Yusuf. Iya, saya kira memang ini menjadi semacam sedikit penyegar gitu ya untuk ekonomi kita, terutama di kuartal kedua. Apalagi kita mengingat di kuartal kedua tekanan terhadap ekonomi kita relatif lebih besar dibandingkan kuartal pertama, karena seperti yang kita tahu bahwa dampak dari konflik geopolitik itu lebih banyak terasa di kuartal kedua, sehingga dengan adanya capaian pertumbuhan investasi ini diharapkan bisa menjadi salah satu penopang dari pencapaian pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal kedua ini. Nah, di saat yang bersamaan kalau kita perhatikan juga realisasi investasi yang sudah hampir setengah dari target itu juga merupakan kabar yang positif, apalagi kita tahu bahwa di tahun ini target investasi itu ditingkatkan gitu ya dibandingkan tahun lalu, dan untuk mengejarnya sebelumnya memang kita melihatnya tidak mudah gitu ya, apalagi kalau kita lihat prediksi di tahun ini yang sebelumnya kami melihatnya akan ada banyak tantangan, terutama dari konflik geopolitik dan juga dari aspek perang dagang ketika itu. Jadi ketika sekarang capaian investasinya sudah setengah, saya kira itu capaian yang menurut kami memang patut diapresiasi. Nah, terlepas dari itu, yang juga sebenarnya perlu kita garis bawahi adalah dari kemampuan untuk menyerap lapangan kerja atau angkatan kerja kita. Kita tentu mengapresiasi bahwa pertumbuhan investasi ini juga masih mendorong pertumbuhan serapan angka kerja 15% ya pertumbuhannya. Namun kalau kita lihat secara absolut nilainya itu kalau menurut kami juga masih relatif, masih bisa ditingkatkan gitu ya, karena hanya sekitar 1 jutaan tadi disebutkan. Ini masih relatif, masih sedikit.
jika dikontekstualisasikan dengan kondisi pengangguran kita. Pengangguran kita angkanya juga relatif masih lebih besar dari itu ya. Oke. Dan ini juga perlu dilihat dari aspek bagaimana dia memberikan dampak terhadap kemerataan di semua wilayah. Jadi di satu sisi memang ada capaian-capaian yang patut diapresiasi, namun di sisi lain ada hal-hal yang menurut kami masih terbuka ruang untuk diperbaiki, terutama di semester kedua dan dalam jangka menengah, Mas Pras. Oke, itu dia, masih ada beberapa poin yang masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi serapan tenaga kerjanya begitu. Meskipun kita tahu jumlah target dari investasi di pertengahan tahun sudah mencapai 50% dari target tahun 2026, dan sudah bergabung ini Pak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Halo Pak Timbul, apa kabar? Ya, baik Mas. Baik, terima Mas kasih. Mas. Ya. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu bahwa memang apresiasi diberikan juga terhadap pemerintah ya atas capaian investasi di sepanjang semester 1 yang sudah mencapai target hampir 50% begitu di tahun 2026 ini. Nah, apakah Anda melihat ini menjadi harapan baru bagi sektor ketenaga kerjaan di dalam negeri, Pak Timbul? Ya. Jadi tentunya ini kita harus apresiasi ya sebagai bagian dari untuk terus meningkatkan investasi yang bisa membuka lapangan kerja lebih banyak. Jadi tentunya dengan 1.010,6 triliun yang di semester 1 ini realisasi investasi kita yang 49,5 hampir 50%, ini kan memang tentunya kita dorong untuk membuka lapangan kerja lebih banyak. Persoalan kita sekarang kan di lapangan kerja. Nah, kalau pemerintah kan mengatakan sekarang dengan satu semester ini terrealisasi 1.448.862 tenaga kerja yang masuk dalam lapangan kerja, dalam bekerja ya. Nah, memang tentunya ini bagian yang memang kita terus dorong. Kalau nanti di satu semester ke depan 1,4 juga sekitar masih 2,8. Nah, artinya masih di bawah 3 juta. Nah, ini yang kita terus dorong supaya bisa lebih dari 3 juta untuk bagaimana mencapai kalau janji Pak Presiden itu 19 juta lapangan kerja. Nah, tentunya ini hal yang baik yang menurut saya ini harus ditingkatkan terus. Bila perlu targetnya lebih dari 3 juta pembukaan lapangan kerja di 2026. Di semester kedua harus lebih banyak. Nah, kemudian memang tentunya ini yang kita harus terus tingkatkan juga bagaimana PMA, PMDN kita ya, yang memang juga sekarang untuk PMA mungkin masih ada wait and see-nya dan sebagainya. Ini juga menjadi PR pemerintah untuk memberikan kepastian untuk para pekerja, dana modal asing ini juga lebih banyak lagi masuk dan sebagainya. Kunjungan-kunjungan presiden ke berbagai negara itu yang mempunyai janji-janji dari mereka untuk masuk ke Indonesia itu juga harus terus di-approach supaya bisa di semester kedua mereka merealisasikan yang dijanjikan kepada presiden dalam kunjungannya ke luar negeri ya seperti Jepang, Korea dan sebagainya. Nah, tentunya yang terkait dengan ketenagakerjaan kita ini kan adalah bagaimana untuk lebih banyak membuka lapangan kerja formal. Yang kalau saya perhatikan 1,4 juta, 1.400.000-an yang disebutkan pemerintah itu memang masih didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan yang di sektor informal. Nah, ini kan yang memang tentunya kita harus terus dorong bagaimana investasi yang masuk itu adalah membuka lapangan kerja formal yang lebih banyak, akhirnya mendukung kepastian terhadap pekerja dalam hal upah, dalam hal jaminan sosial, dalam hal jam bekerja dan sebagainya. Nah, kembali persoalannya kan adalah ini hal yang penting untuk juga bisa menahan laju PHK-PHK gitu yang terjadi sehingga pekerja bisa PHK, nah misalnya di PHK bisa kerja lagi gitu. Jangan sampai nanti ada pekerja yang ter-PHK nunggu lama untuk masuk ke pekerjaan formal, bisa 1 tahun gitu ya. Padahal penjaminan untuk JKP 6 bulan, untuk penjaminan JKN 6 bulan. Nah, kalau dia lebih dari 6 bulan agak susah karena ya tadi bahwa hidup itu kan harus berlanjut terus, sementara penghasilan sudah nggak ada lagi. Nah, jadi kembali pekerja-pekerja kalaupun hari ini ter-PHK, yang sekarang sudah dicegah ya, nah ini juga harus bisa menjamin bahwa mereka akan mudah dapat kerja. Yang kedua, tentunya dengan penyerapan lapangan kerja yang lebih banyak ini, kita harapkan SDM kita juga lebih bisa disiapkan. Karena biar bagaimanapun juga jangan sampai investasi masuk, realisasinya SDM-nya tidak mampu. Nah, pemagangan nasional juga kita harapkan terus mendorong bagaimana SDM yang dihasilkan dari pemagangan nasional siap kerja untuk investasi yang masuk seperti itu.
Baik, Pak Timur. penguatan SDM itu menurut saya lebih penting juga untuk Ya. mendukung realisasi investasi kita sekarang ini gitu. Penguatan SDM ya, seiring dengan derasnya arus investasi juga harus seiring sejalan. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi Ya. nanti terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Timbul, juga ada terkait dengan penanaman modal asing, kemudian juga PMDN di dalam negeri akan seperti apa sih untuk bisa mendorong lagi peningkatan ataupun serapan tenaga kerja. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Yusuf dan juga Pak Timbul, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data bagaimana kinerja dari realisasi investasi di sepanjang semester 1 tahun 2026. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia realisasinya sekitar 1010,6 triliun atau 49,5% dari target. Targetnya tahun ini adalah 2041,3 triliun rupiah. Sementara serapan tenaga kerja yang sudah disampaikan oleh Pak Roslan Ruslani adalah 1,45 juta orang. Sementara diharapkan tadi juga Pak Timbul sampaikan ada 3 juta orang target tahun 2026. Sementara kalau kita lihat data BPS per Februari 2026 ini jumlah angka pengangguran masih di atas 7 juta orang. Nah, ini yang perlu kita kejar lebih jauh lagi. Dan berikutnya, bagaimana dengan realisasi investasi pada kuartal keduanya di tahun 2026 ini mencapai 511,8 triliun rupiah dibandingkan dengan kuartal 1 498,8 triliun, dan kita bandingkan dengan kuartal kedua tahun 2025 sebelumnya di 477,7 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul dan juga Mas Yusuf di Manilet. Nah, kalau kita bicara mengenai beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian terkait dengan penanaman modal asing, kemudian dalam negeri yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Ini hampir berbanding sama lah bisa dikatakan begitu Mas Yusuf. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang masih wait and see juga kah investor global begitu untuk masuk ke Indonesia, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat realisasi investasi asingnya PMA yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, saya kira ini cukup baik ya. Di tengah tadi disebutkan ketidakpastian global, masih ada kemudian aliran investasi yang mengalir ke dalam negeri. Namun juga sebenarnya kita juga perlu pisahkan bahwa aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri, terutama di semester pertama kemarin, itu juga tidak terlepas dari lanjutan dari program hilirisasi yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Jadi tidak semua kemudian sepenuhnya adalah aliran investasi yang sifatnya baru gitu. Jadi yang sebagian itu adalah investasi lanjutan dari program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang juga cukup menarik sebenarnya pertumbuhan PMDN ya. Artinya kalau kita lihat pertumbuhan PMDN yang terjadi itu bisa menunjukkan bahwa pemerintah juga sudah mulai menjalankan peran, terutama mungkin BUMN ya, yang menjalankan peran untuk meningkatkan investasi, sehingga itu juga cukup positif untuk mendorong atau membantu lah setidaknya pencapaian realisasi investasi di kuartal kedua ini gitu. Nah, di dalam jangka panjang sebenarnya yang kita harapkan ya dalam konteks PMA ini bisa mendorong adanya alih teknologi dan juga tadi pendidikan yang bisa diserap oleh lapangan kerja kita gitu. Sehingga nantinya dalam jangka panjang kita berbicaranya ini bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap industri di dalam negeri terutama. Karena kita berharap bahwa industri di dalam negeri nanti yang masuk terutama PMA itu tidak berhenti pada industri yang sifatnya berbasis komoditas seperti misalnya industri logam dasar, tetapi juga produk-produk turunan dari yang lebih masif gitu ya. Dalam konteks misalnya industri yang berkaitan dengan kendaraan listrik, itu merupakan salah satu industri turunan yang kita harapkan bisa muncul gitu ya untuk kedepannya, sehingga nilai tambah yang diberikan ke dalam negeri, ke ekonomi dalam negeri juga lebih besar, sehingga efek pengganda ke ekonomi dalam negeri, kemudian juga ke penyerapan angkatan kerja kita juga lebih positif seperti itu. Jadi harapannya memang ini bisa dijaga momentumnya ya, dan juga tadi ada semacam serapan teknologi yang bisa mendorong lebih banyak masuknya investasi dan tidak terbatas pada investasi PMA yang berlandaskan komoditas saja, tapi lebih kepada investasi PMA yang sifatnya lebih high tech ya, lebih teknologinya lebih besar seperti itu Mas Pras. Baik, itu dia ya, perlu disesuaikan juga dengan kebutuhan antara investasi yang masuk dan juga kesiapan dari
SDM-nya juga. Nah, Pak Timbul, lantas bagaimana kalau kita lihat kualitas pekerjaan yang tercipta lah dari investasi baru ini? Apakah meskipun tadi sudah disampaikan oleh Mas Yusuf, ada juga yang melanjutkan lagi investasinya? Apakah memang mayoritas lagi-lagi pekerjaan formal dengan upah perlindungan sosial dan prospek karir yang layak begitu, atau yang di bawah itu dalam artian memang belum masuk ke dalam ranah formal begitu, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi industrinya kan yang 1010 triliun ini kan yang pertama industri logam dasar gitu ya, barang Oke. logam, bukan mesin dan peralatannya. Yang kedua itu data center. Jadi dia kalau data itu kan sudah pasti yang sifatnya teknologi gitu, Oh, yang memang sekarang menjadi basis data semuanya dan industri data menjadi semakin baik, semakin maju ya, dan penyerapannya 114 triliun, 11,3%. Dan ini kan memang membutuhkan SDM yang memang berkecimpung nanti di sektor data ini, data yang memang tentunya tidak lagi padat karya ini pasti padat modal, padat teknologi yang memang butuh SDM yang di atas. Nah ini yang memang butuh bagaimana pemerintah harus bisa menyiapkan nih terkait dengan pekerja SDM yang terkait dengan data gitu ya. Nah ini kalau yang ketiga kan pertambangan 105 triliun, transportasi, gudang telekomunikasi, yang kelima perumahan kawasan industri. Nah tentunya yang memang kecenderungannya memang akan masuk sektor-sektor yang padat modal. Nah oke. tentunya ini yang kita terus dorong walaupun misalnya nanti akan tercipta pekerja formal dan yang lebih banyak informal, tapi bagaimana juga pemerintah juga harus bisa melindungi kepastian di sektor informal ini supaya juga bisa menjadi bagian yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Kalau yang sekarang kan ya, informal itu kan termasuk kelompok pekerja yang termarginalkan dari sisi regulasi gitu ya, yang kalau di Undang-Undang 13, Undang-Undang 6, Klaster Ketenagakerjaan itu kan ngurusnya formal semua. Nah, tentunya ini yang memang banyak yang sekarang mengarahkan kepada informalisasi sektor formal. Nah, ini juga kan bagian yang perlu kita lihat kalau memang kebutuhan nanti ke depan investasinya mengarah kepada yang informal, tapi informal yang sektor-sektor high-tech gitu ya. Nah, ini juga harus benar dilindungi dan sebagainya sehingga mereka punya kontribusi yang cukup besar untuk tentang upah, tentang konsumsi rumah tangganya nanti terkait dengan yang lain-lainnya. Nah, jadi menurut saya sih memang pemerintah sekarang harus lebih memperkuat pelatihan ini untuk bagaimana bisa respon investasi yang masuk yang memang menurut saya banyak nanti di sektor yang teknologi dan padat modal yang telekomunikasi, digitalisasi dan sebagainya yang memang membutuhkan SDM yang khusus gitu. Dan tentunya pemerintah harus juga mengantisipasi bahwa lapangan kerja kita yang nanti beralih kepada sektor-sektor yang sudah beralih ke sektor-sektor yang padat modal, padat teknologi, bagaimana dengan yang sekarang ada nih yang memang mayoritas 53% itu kan masih lulusan SMP ke bawah yang memang masih membutuhkan sektor padat karya. Nah, kalau menurut saya kembali tadi betul bagaimana BUMN juga bisa mendorong itu dan antara yang memang bisa menyiapkan lapangan kerja bagi SDM-SDM kita yang memang sekarang masih di SMP ke bawah ini gitu loh. Yang memang berharap masih padat karya yang manual dan sebagainya yang mungkin kalau kita nggak fokus ke situ ya tingkat pengangguran terbuka kita ya akan semakin meningkat begitu. Oke, itu gitu, dia yang perlu kita coba cermati bersama begitu, bagaimana kesempatan bekerja ini dirasakan oleh masyarakat yang tadi jenjang pendidikannya juga masih di bawah, dalam artian ada yang lulusan SD, SMP, kemudian SMA ya. Kita akan bahas lebih jauh nanti peluangnya dan potensinya dari sisi investasinya juga seperti apa di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Timbul dan juga Mas Yusuf, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Timbul Siregar, beliau adalah Sekjen Opsi, kemudian juga ada Mas Sufredi Manilet dari Core Indonesia. Nah, bicara mengenai bagaimana serapan tenaga kerja, kemudian kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu Mas Sufredi, lantas bagaimana Anda melihat masih ada tidak sih gap gitu yang kalau kita sampaikan begitu bahwa memang kebutuhan industrinya adalah seperti ini SDM-nya, kemudian ketersediaan yang ada dari SDM kita pun juga masih mungkin perlu ditingkatkan lebih jauh lagi, atau sebenarnya cukup pelatihan saja yang diberikan begitu Mas Yusuf? Ya, tentu kalau kita bicara gap, tentu masih ada gitu ya. Artinya kalau kita bicara kesiapan dari lulusan, baik itu di sekolah menengah atas hingga universitas, beberapa di antaranya memang belum kemudian sepenuhnya mampu
tersiap gitu ya lapangan kerja yang dibutuhkan oleh industri saat ini, Oke. sehingga masalah ketersediaan skill itu juga masih menjadi salah satu isu yang menurut kami perlu untuk diselesaikan oleh pemerintah seperti itu gitu. Dan kalau kita bicara juga masalah skill ini kan harusnya memang merata gitu ya. Artinya tidak kemudian terpusat pada satu daerah saja, tetapi juga harus merata ke seluruh Indonesia karena harapannya dengan investasi yang masuk itu kemudian bisa menyerap lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja dan menyerap angkatan kerja kita. Tapi angkatan kerja yang masuk pun itu seharusnya juga sudah siap gitu ya, sudah siap untuk kemudian masuk ke industri. Jangan sampai kemudian karena ada ketimpangan antara ketersediaan skill di daerah misalnya ya, sehingga ini yang menyebabkan angkatan kerja di daerah itu tidak siap gitu untuk kemudian Oke. masuk ke investasi yang masuk di sana gitu. Jadi Hmm. menurut kami memang link and match-nya itu harus dibangun kembali antara penyedia angkatan kerja dan juga yang menyerap angkatan kerja tersebut gitu. Nah, di saat yang bersamaan saya kira kita juga perlu melihat kembali gitu ya terkait industri kita. Di beberapa kesempatan kita atau mungkin pemerintah ya Ya. sering menyebut bahwa ada industri-industri yang sifatnya sudah sunset. Sorry, yes, Hmm. sunset ya seperti misalnya industri padat karya untuk tekstil misalnya. Padahal kalau kita bicara kemampuannya untuk menyerap angkatan kerja itu masih Iya. cukup besar gitu. Jangan sampai kemudian kita sudah menyatakan itu industri sunset, tapi sebenarnya dia masih punya peluang untuk menjadi solusi Iya, dalam betul. menyerap angkatan kerja kita seperti itu, Mas Pras. Oke, itu dia. Nah, kalau kita lihat dengan serapan tenaga kerja juga di kawasan-kawasan industri atau kan investasi ini juga banyak yang sudah masuk kalau misalnya perbandingannya juga sudah ada pemerataan lah di antara Jawa dan juga luar Jawa. Pak Timbul, lantas bagaimana Anda melihat untuk pekerja lokal ini apakah juga sudah ada prioritas di sana untuk proyek-proyek investasi atau mereka harus mendatangkan dari luar nih khususnya untuk pelaku-pelaku industri yang membuka satu kawasan industri baru di luar Jawa misalnya? Ya, kalau dari laporan dari data pemerintah kan investasi yang sekitar 1.010 triliun ini kan di Pulau Jawa itu 49,8, 502,8 triliun. Di luar Oke. Pulau Jawa 507,8. Jadi memang masih terpusat di Jawa ya. Hmm. Kalau yang provinsi yang 5 terbesar itu kan DKI 173 Iya. triliun, Jawa Barat 138, Jawa Timur 72, Sulawesi Tengah 68, Banten 66,3. Hmm. Hanya Sulawesi Tengah yang masuk 5 besar. Yang lainnya semua di Jawa kan begitu. Nah, memang ini Oke. tentunya juga harus bagaimana mendorong daerah di luar Pulau Jawa itu juga diperbaiki supaya lebih banyak investasi masuk ke sana, Hmm. supaya ada pemerataan dan tentunya ini yang juga memang kita mendorong SDM di daerah di luar Pulau Jawa juga diperkuat juga sebagai daya tarik investasi untuk masuk ke sana. Nah, jangan sampai di pusatnya di Jawa semua kan gitu ya. Oke. Nah, ini tentunya memang menjadi perhatian kita untuk bagaimana tadi di luar Pulau Jawa juga bisa tersedia SDM yang berbasis pada teknologi ya, yang memang berbasis pada high tech yang harus terus didorong sehingga pemerintah tidak merasa ini kalau investasi di sana kita kurang sedia gitu. Makanya pemagangan nasional juga harus bisa sampai seluruh Indonesia yang memang mendorong akses upskillingnya itu bisa lebih luas gitu kepada masyarakat di luar Pulau Jawa. Nah, kembali persoalannya kan di sini adalah bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja lebih banyak yang lebih merata ke seluruh Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa seperti itu. Nah, Oke. kembali ya alokasi APBN juga harus diperkuat untuk pelatihan-pelatihan ya, pemagangan nasional, pemagangan reguler dan sebagainya. Hmm. Nah, kalau kita melihat di sini misalnya nih, DKI kan 17,2%, 173 triliun. Padahal DKI juga upah minimumnya di 5,8 nih. Jawa Tengah nggak masuk di 5 besar ya. Padahal dia upah minimum paling rendah tuh. Di sekitar Jawa itu kan dia ke bawah gitu ya. Kalau di Jawa Timur lebih tinggi daripada Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI lebih tinggi juga. Paling Jawa Tengah dengan Jogja kan yang lebih kecil. Nah, tapi tidak banyak masuk ke sini dibandingkan dengan DKI, Jawa Barat, Jawa Timur yang upah-upahnya juga tinggi nih. Banten juga tinggi upah minimumnya. Jadi memang
kebanyakan nanti ini berbasis pada modal, pada teknologi yang pekerjanya juga sedikit banget gitu. Tidak seperti teknologi seperti padat karya yang ribuan dan sebagainya. Jadi ini bisa membaca data yang ada sekarang ini bahwa memang kita harus juga mendorong bagaimana padat karya itu bisa diciptakan oleh BUMN oleh Danantara, tapi di luar gitu, yang memang juga bisa menyerap untuk kerja kita yang angkatan kerja kita yang lulusan SMP ke bawah gitu ya, kira-kira gitu Mas. Baik, itu dia. Berarti memang sudah ya seiring sejalan begitu antara investasi yang masuk dengan serapan tenaga kerja yang sudah mencapai 1,4 juta ini per semester 1 ini, diharapkan semester kedua ada peningkatan yang lebih masif lagi tadi dengan arus investasi yang masuk, tentunya harus didukung juga dengan iklim investasi yang menarik juga ya, baik untuk PMDN maupun juga PMA-nya begitu, untuk mereka membenamkan investasi mereka di Indonesia yang mungkin diharapkan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja tapi tersebar dari Sabang sampai Merauke. Baik, Pak Timbul kemudian Mas Yusuf, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Timbul, terima kasih, dan juga Mas Yusuf. Terima kasih. Terima kasih. Mas Yusuf, terima kasih. Mas. Ya, terima kasih Pak Timbul. Ya pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menghitung kebutuhan real industri smelter untuk relaksasi rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan nikel. Adapun tambahan produksi hanya akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan smelter yang masih mengalami kekurangan pasokan biji nikel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan relaksasi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB pertambangan mineral hanya akan diprioritaskan bagi perusahaan yang memenuhi seluruh ketentuan berlaku. Kebijakan tersebut diterapkan secara selektif untuk memastikan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian atau smelter tetap terjaga tanpa memicu kelebihan pasokan atau oversupply yang dapat menekan harga komoditas. Direktur Jenderal Minerba Kementerian SDM Triwinarno menjelaskan, relaksasi RKAB khususnya untuk komoditas nikel bukan ditujukan untuk meningkatkan produksi secara besar-besaran. Tri menyebut tambahan kuota hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan smelter yang masih mengalami kekurangan pasokan biji nikel. Menurutnya, pemerintah masih menghitung kebutuhan real smelter dibandingkan dengan volume RKAB yang telah disetujui. Dengan demikian, tambahan produksi dipastikan tidak akan signifikan. Adapun kuota kumulatif produksi biji nikel dalam RKAB tahun ini berada di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, di mana angka ini lebih rendah dari realisasi produksi tahun lalu yang sebanyak 320 juta ton. Dalam Peraturan Menteri ISDM Nomor 17 Tahun 2025 dijelaskan bahwa permohonan perubahan RKAB dapat dilakukan jika terdapat perubahan kebijakan terkait jumlah produksi minerba nasional atau tidak terpenuhinya jumlah produksi minerba. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, relaksasi nikel RKAB komoditas nikel, jamin pasokan hilirisasi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Kemudian juga sudah bergabung Pak Rizal Kasli, Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Medi, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik, agak baik. Oh, agak baik. Nanti kita akan gali lebih jauh nih maksudnya apa nih. Kita langsung saja sapa ini Pak Rizal, apa kabar? Alhamdulillah Mas Pras, baik-baik saja Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, saya akan ke APNI terlebih dahulu nih. Bu Medi, bagaimana review terkait dengan perkembangan industri hulu nikel sejak awal tahun sampai dengan saat ini? Kalau tadi Anda katakan agak baik, nah agak baiknya ini yang seperti apa nih? Apakah RKAB akan ada penyesuaian lagi kah atau bagaimana? Oke, makasih Mas Pras. Jadi gini Mas Pras, kalau kita melihat outlook industri nikel saat ini ya, bahwa sejak Januari sampai Juni, kita hitung Januari sampai Juni ya, saat ini ada sedikit perbaikan ya, karena kita sudah memangkas kuota dan dari Indonesia kita ini sudah memegang kontrol supply sekitar 65% Mas Pras ya. Jadi suara dari Indonesia sangat menentukan pergerakan harga maupun pergerakan sistem di dunia. Nah, sejak diterbitkan RKAB, kita bicara RKAB itu kuota sejak awal tahun lalu ya. Jadi Mas Pras masih ingat di awal Desember saat pemerintah dan kami menyampaikan
menyampaikan bahwa di dunia saat ini supply demand-nya luar biasa oversupply yang mengakibatkan harga dunia semakin turun, tergerus turun sampai 14.000. Data dari INSG di tahun 2025 ada kelebihan oversupply sampai 257.000 metal ton untuk nikel dan 60% 70% berasal dari Indonesia. Artinya Indonesia yang bisa membuat balance atau tidak. Dan pada saat di-announce bahwa kuota produksi Indonesia di tahun 2026 akan dipangkas, di mana dari Januari sampai Juni sudah terrealisasi RKB ya, persetujuan RKB sudah 260 juta nih Mas Pras. Nah, dari 260 juta Mas Pras, menurut Mas Pras tahu nggak berapa konsumsi yang sudah terkonsumsi ya untuk biji nikel dari Januari sampai Juni? 260 juta ya. 260 juta sampai Juni itu baru terkonsumsi 120 juta. Wow, Jadi semua harus paham ya. Ini kan di luar ribut banget nih. Aduh RKB nih gitu. Nah, permasalahannya kuota yang sudah disetujuin itu ada 260. Nah, Januari sampai Juni baru terkonsumsi 120 juta. Kita lihat lagi, dari 79 nih Mas Pras, 79 proses pengolahan nikel. 55 RKIF yang mengolah NPI sampai ferronikel, kemudian 10 etspal yang mengolah bahan baku menjadi baterai, kemudian 8 nickel matte, kemudian 6 stainless steel. Dari semua pengolahan intermediate sampai downstream ini, itu mengkonsumsi seharusnya jika semua berproduksi itu kurang lebih 380 sampai 400 juta ton. Tapi ada tapinya Mas Pras. Kondisi ini di awal tahun kita tidak pernah tahu akan terjadi perang gitu ya. Dari tahun lalu kan kita nggak ngerti nih kok tiba-tiba ada perang, dan itu mengakibatkan 50% produksi etspal di Indonesia turun sekitar 50% ya. 50% produksinya menurun, beberapa line shutdown. Kenapa? Bukan karena kuota. Sekali lagi bukan karena kuota Mas Pras ya. Jadi harus pahami itu karena sulfuric acid yang 80% diimpor dari Middle East. Ya, sampai hari ini Mas Pras, sulfuric acid yang sudah menembus harga $1.500 per ton, masalahnya harga tinggi pun tidak ada barang. Nah, kita lihat dari etspal sendiri. Kapasitas etspal itu sudah menurun drastis. Kenapa? Karena tidak ada sulfuric acid. Kedua, kita ke stainless steel. Kalau ke stainless steel itu juga ada penurunan sampai 30% Mas Pras. Jadi secara total tadi saya sebutkan seharusnya kalau 79 itu yang sudah existing ya, berproduksi semua, kapasitas kebutuhan biji nikel 380 sampai 400 juta ton. Tapi dari beberapa line yang sudah tutup, kayaknya kami menghitung bahwa tahun ini biji nikel yang dibutuhkan hanya sekitar 270 sampai 290 juta ton. Matching nggak Mas? Tadi dari RKB yang sudah disetujui 260 juta ditambah masih import Mas Pras. Kita ada impor sampai hari ini sudah 6,02 juta ton dari Filipina. Kita prediksi di tahun 2025 akan terimpor sampai 20 sampai 25 juta ton, dan Indonesia Minerba juga kemarin sudah menyampaikan ya bahwa akan ada revisi, tapi ini hanya menutupi kekurangan kebutuhan smelter. Berapa kekurangan kebutuhan smelter? Tadi kan 260, dikurang 120 terkonsumsi sampai Juni. Artinya Juli sampai Desember 2026 paling ada kebutuhan sampai 140. Nah, sisanya kan tadi ada 140 Mas Pras. Kemana itu kota? Gitu loh Mas Pras. Ini sih yang mesti dipahami publik, bahwa secara volume, total volume, kalau 260 ditambah impor 20, ditambah nanti akan ada revisi, mungkin revisi ini di bulan Juli atau Agustus ini sekitar 30 juta, sekitar, saya nggak tahu berapa ya. Nah, artinya kan sudah 310 sampai 320 juta. Sedangkan kebutuhan yang aktual dikarenakan kondisi krisis geopolitik, itu kapasitas produksi turun sampai 50%. Bahwa kebutuhannya total hanya sekitar 290 atau 300 juta. Dan apa yang tadi saya sebut Mas Pras, 2 minggu terakhir harga nikel turun gara-gara satu media luar menyampaikan bahwa pemerintah akan merilis 360 juta ton, nikel sempat turun sampai 16.000, hari ini dia mulai naik lagi Mas Pras. Sudah menembus 17.100. Sensitif sekali nampaknya ya. Upaya-upaya ataupun kebijakan terkait dengan industri mineral khususnya nikel Indonesia mempengaruhi terkait dengan pergerakan harga komoditas nikel juga di pasar
internasional. Nah, kita ke Pak Rizal nih. Anda melihat apakah memang saat ini sampai dengan pertengahan tahun begitu momen yang tepat juga untuk mungkin pemerintah melakukan relaksasi terkait dengan RKAB begitu, mengingat tadi sudah disampaikan oleh Bu Medi bahwa kebutuhannya sekian, sebenarnya masih ada lagi sekitar 140 juta ton, kemudian masih ada lagi importasi yang juga dilakukan. Nah, apakah nanti ada satu titik keseimbangan atau justru akan oversupply lagi begitu nih Pak? Silakan Pak Rizal. Oke, baik Mas Pras. Jadi tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Mbak Medi. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Mbak Medi tentang neraca supply dan demand untuk nikel ya. Ya. Nah, memang bulan Juli ini adalah waktunya untuk melakukan revisi RKB itu sesuai dengan regulasi yang ada di Kementerian SDM. Oke. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan yang merasa ingin mencapai targetnya sampai akhir tahun dan belum terpenuhi itu bisa melakukan revisi pada bulan Juni ini. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa dari pernyataan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara bahwa revisi kali ini ataupun relaksasi itu dikaitkan dengan pemenuhan suplai beberapa smelter sehingga tidak terjadi kekurangan suplai dan berhenti operasinya. Nah, memang kita tahu bahwa ada beberapa perusahaan yang kuotanya itu sudah habis di bulan Mei dan Juni, sehingga kalau ini tidak dilakukan relaksasi, tidak diberikan tambahan kuota untuk mereka produksi, nah itu akan menyebabkan mereka akan berhenti secara total karena memang kuota yang diizinkan pada aplikasi RKAB di bulan akhir tahun yang lalu itu sudah habis di supply ke smelter. Nah, lantas bagaimana Anda mengukur ketepatan momen relaksasi ini jika dikaitkan dengan tren pergerakan harga nikel yang tadi sempat turun disampaikan oleh Bu Medi, kemudian sudah mulai beranjak naik lagi begitu? Ya, memang saat ini harga nikel seperti dilaporkan tadi bahwa itu sudah ada kenaikan ya. Nah, itu memang dari hasil kebijakan pemerintah untuk membatasi kuota produksi. Nah, namun demikian seperti yang dijelaskan tadi bahwa produksi itu tidak berjalan mulus karena beberapa hal. Yang pertama adalah suplai sulfur yang tadi sampaikan 80% itu impor dari Timur Tengah. Ini menjadi suatu kendala sehingga banyak smelter yang tidak bisa melakukan produksi secara optimal dan ini berpengaruh terhadap suplai nikel di pasar global. Nah, akhirnya memang ini akan menyebabkan harga nikel naik. Namun demikian, karena memang kita membutuhkan operasi yang stabil di smelternya, nah pemerintah memang seharusnya memberikan relaksasi sehingga bisa menambah kuota produksi bagi perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan tambahan kuota untuk melanjutkan produksinya. Tapi bagi perusahaan yang memang ada kendala, itu tentu mereka akan tidak akan bisa mengkonsumsi semua kuota yang diberikan. Karena memang kendala tadi ada sulfur, kemudian juga mungkin ada masalah-masalah teknis lainnya di lapangan. Nah, sehingga mungkin tahun ini penambahan kuotanya tidak akan terlalu banyak dan diperkirakan memang sedikit di atas 300 juta ton. Kita pun tidak bisa menyatakan secara eksak berapa ratus juta ton. Yang pasti yang akan diberikan oleh pemerintah. Oke, Pak Rizal, kita tahu juga pemerintah menyatakan tambahan kuota ini hanya diprioritaskan untuk mengcover ya lagi-lagi tadi kebutuhan ya. Nah, lantas bagaimana bahwa ini juga masih terus dilakukan perhitungan oleh pemerintah untuk kebutuhan realnya akan seperti apa? Kita bahas lebih jauh nanti. Apakah APNI juga akan memberikan rekomendasi atau tidak? Begitu kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Bu Medi dan juga Pak Rizal, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber Ibu Medi Catherine Lengke. Beliau adalah Sekretaris Umum APNI, kemudian juga ada Pak Rizal Kasli, Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan dan Ahli Pertambangan Indonesia. Nah, dari sisi APNI lantas bagaimana dengan statement pemerintah juga bahwa memang tambahan kuota RKAB ini hanya diprioritaskan untuk mengcover kekurangan pasokan di smelter tertentu. Nah, seperti apa sih sebenarnya peta penyerapan biji nikel secara real di lapangan saat ini nih? Bu Medi, mungkin bisa disampaikan sehingga mungkin tadi dengan hitung-hitungan Anda yang sudah disampaikan tadi nambahnya nggak banyak atau seperti apa begitu, silakan. Sudah sampaikan bahwa di tahun ini ada penurunan kapasitas produksi yang diakibatkan oleh geopolitik gitu ya Mas Pras ya. Nah, kondisi ini membuat Indonesia harus berekalkulasi ulang gitu ya. Berapa sih persetujuan yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan? Karena kan persetujuan RKAB itu nggak semata-mata dari kebutuhan penambang itu sendiri gitu ya. Tapi pemerintah harus berhitung supply demand bukan hanya di lokal tapi di internasional secara global. Kenapa? Karena kita masih depend banget ya, produk-produk kita ini masih depend banget karena masih ekspor mayoritas gitu ya. Nggak mayoritas sih, semua kayaknya ya. Nah, ini sih yang harus dipertimbangkan bahwa pemerintah harus jeli banget melihat kapasitas kebutuhan lokal, kemudian bagaimana membuat balancing global, sehingga satu, kalau harga naik Mas Pras itu kan sangat berpengaruh kepada penerimaan negara yaitu royalti dan pajak. Kita menghitung data dari dari awal ya Januari sampai bulan Juni ini, itu karena peningkatan harga. Walaupun konsumsi hanya 120 juta ton, ya 120 juta ton, tapi jika dibandingkan tahun lalu ya, Januari sampai Juni 120 juta ton. Dari tahun lalu 379 juta ton untuk RKB persetujuan dan terkonsumsi 320 juta ton di tahun 2025. Tapi di tahun 2025 dari 320 juta ton Mas Pras, itu penerimaan negara dari sisi PNBP 19 triliun, ya kan? Berapa tahun ini Mas Pras? Baru sampai Juni, berarti baru setengah kuartal ya. Baru setengah kuartal aja penerimaan negara itu sudah hampir mencapai kurang lebih 12 triliun Mas Pras. Coba lihat angkanya. 320 tambah dibanding 120. 19 triliun dibanding 12 triliun. Itu yang sudah di Januari Januari Sampai sampai Juni. pertengahan tahun begitu ya Bu ya? Pertengahan tahun Mas Pras. Artinya apa? Pergerakan harga yang ditentukan oleh Indonesia itu menentukan juga penerimaan negara. Ini yang harus diperhatikan Mas Pras ya. Karena apapun itu kan kita berbicara value added, kita berbicara national interest. Nah, yang paling penting dan signifikan lagi tadi yang disampaikan Pak Rizal bahwa pemerintah harus jeli, jangan sampai pembatasan kuota ini mematikan sebagian industri karena multiplier efeknya itu sangat berpengaruh Mas Pras. Saya baru kembali dari Sulawesi, banyak keluhan, aduh ini nggak ada belum ada kuota nih atau RKB nggak keluar nih. Akhirnya dampak ekonomi multiplier efeknya itu juga ikutan mati, baik hotel, kos-kosan atau apapun itu gitu ya Mas Pras ya. Nah, ini pemerintah harus jeli. Kenapa? Tadi saya sampaikan secara total volume, secara total di Mas Pras ya 260 sudah approve ya. Berarti kan sudah ada nih di pelaku usaha. Kemudian nanti ada penambahan belum tahu berapa nih di bulan Juli nih. Tapi yang harus diingat Mas Pras, mungkin kami akan sedikit menyampaikan juga bahwa kalau secara total volume itu sudah cukup, nah yang nggak cukupnya adalah berapa sih pembagian kuota per perusahaan? Karena ada beberapa perusahaan Mas Pras yang mendapatkan kuota luar biasa besar, ya kan? Ada beberapa perusahaan yang mendapat kuota ya mungkin cuma 3-4 bulan aja mereka bisa berproduksi. Nah ini fairness pembagian sistem kuota per perusahaan. Mungkin itu sih yang kami lihat gitu ya Mas Pras ya. Jadi ya sedikit disampaikan kepada pemerintah dan kami sudah ulang-ulang ya Mas Pras kepada Dirjen Minerba juga bahwa Pak tolong diperhatikan pembagian sistem kuota seperti apa sih kok kayaknya jadi bingung sendiri gitu loh. Ada perusahaan yang luar biasa besar, demand-nya juga luar biasa besar. Itu hanya mendapat kuota sekitar 1 atau 2 atau berapa, di mana ada yang lain secara luasan kecil tapi kuotanya lebih gede gitu loh. Nah, mungkin pembagian kuota sih yang harus menjadi perhatian penting gitu kan. Kemudian bagaimana pemerintah melihat bahwa kuota ini fair, harus fair berdasarkan supply demand, fair berdasarkan kelengkapan dokumen si perusahaan yang mengajukan gitu. Karena kita banyak ya Mas Pras ya, nikel kita sudah ada 422 iup nikel. Saya juga bingung gimana ya pemerintah bagi-bagi kuotanya. Ini sih yang menjadi bahan penting kepada pemerintah bahwa penentuan kuota bukan semata
semata-mata dari kelengkapan dokumen atau berapa sih dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Minerba dalam hal ini, tapi lihat dulu balancingnya, lihat dulu supply demand-nya, lihat dulu total juga dari global sehingga pergerakan harga ikut memacu dan ujung-ujungnya kan di penerimaan negara, itu yang paling penting. Tapi jangan mematikan industri, jangan mematikan multiplier efek yang ada di sekitar tambang juga. Kasihan loh, Mas. Baik, Bu Medi. Ini menarik. Pak Rizal, lantas bagaimana nih langkah pemerintah begitu kalau memang ada relaksasi kuota untuk RKAB-nya sendiri, lantas supaya tadi ada fairness-nya, kemudian bahwa ada azas keadilan juga begitu dari sisi penerimaan kuota yang diterima oleh para penambang nikel sendiri. Apakah ini masih bisa disesuaikan? Kemudian apakah ini bisa menyesuaikan juga dengan beberapa faktor, entah itu kebutuhan supply demand di globalnya, di dalam negeri, mengingatkan sebenarnya sama-sama ini akan memberikan keuntungan juga bagi pendapatan negara begitu, Pak Rizal. Ya, halo? Pak Rizal? Ya, Ya, silakan. silakan Bapak. Ya, oke. Agak terputus ini. Jadi saya sedikit membahas secara teknis, Mas ya. Ya. Bahwa perusahaan-perusahaan itu diberikan IUP, izin usaha pertambangan, nikel terutama yang kita bahas di sini, itu didasarkan kepada studi kelayakan. Ya, didasarkan pada studi kelayakan, kemudian kepada dokumen AMDAL, rencana reklamasi, rencana penutupan tambang, itu semua diberikan atau diizinkan oleh pemerintah. Nah, tetapi dalam rencana investasi mereka itu semua akan didasarkan kepada studi kelayakan tersebut. Nah, misalnya katakanlah perusahaan X itu beroperasi selama 20 tahun dengan produksi diizinkan 10 juta ton. Nah, tetapi tiba-tiba pemerintah itu mengurangi kuotanya menjadi 1 juta ton karena berdasarkan RKB tahunan yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, ini jelas seperti yang Bu Medi katakan tadi bahwa ini tidak fair ya. Artinya kapasitas mereka 10 juta ton, kemudian dia menghitung NPV-nya, net present value, internal rate of return dalam investasi, kemudian payback period ya. Ini bisa dibayangkan dengan rata-rata diproduksi 10 juta ton per tahun, sekarang dikasih hanya 1 juta ton. Itu langsung akan membuat kacau cash flow perusahaan, kemudian rencana investasinya juga itu akan membuat kacau. Nah, seperti yang disampaikan Bu Medi tadi, bahwa memang ini harus ada fairness. Nah, kemudian saya sedikit menyinggung RKAB ini. Nah, kalau izin operasi tambang itu didasar kepada RKAB tahunan, ini akan menyebabkan juga investasi lainnya itu akan terpengaruh. Misalnya kontraktor tambang, dia tidak akan berani investasi alat secara besar-besaran kalau izinnya cuma 1 tahun. Nah, kemudian perusahaan leasing ya, dan perbankan ini juga akan terpengaruh semua akibat dari kebijakan hanya 1 tahun. Nah, saya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, RKB itu dihilangkan saja. Jadi didasarkan semua kepada feasibility study atau studi kelayakan yang sudah disetujui oleh pemerintah. Kalau itu tidak, dokumen feasibility study tidak bisa digunakan, untuk apa diajukan feasibility study? Kembali kepada RKB 1 tahun, dan itu akan mempengaruhi ketidakpastian investasi di negara kita. Nah, untuk itu memang saya beberapa kali menyarankan kita investasinya tidak berdasarkan kepada izinnya bukan berdasarkan kepada RKB, dihilangkan saja RKB. Nah, mengenai kuota itu haknya pemerintah untuk mengatur, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa kuota itu akan menentukan harga secara global, karena Indonesia ini sudah memegang 65% ya pasar nikel di dunia. Kita bisa menentukan harga. Nah, kuota itu akan ditentukan pemerintah. Sama halnya seperti saya ambil contoh DMO di batubara. Nah, DMO itu ditentukan dengan surat penugasan ya. Ada keputusan dari menteri, penugasan perusahaan akan menyuplai ke sana berapa juta ton misalnya. Nah, DMO kuota untuk nikel itu pun bisa ditentukan berdasarkan keputusan menteri. Nah, tetapi jangan menyalahi prinsip investasi tadi, FS dikangkangin istilahnya, itu tidak fair. Karena apa? 10 juta dikasih 1 juta, hanya 10% dari izin yang diberikan. Nah, ini akan mempengaruhi juga kepercayaan investor terhadap negara kita.
Kalau memang pemerintah yang mengerjakan, semua dikerjakan oleh Danantara, ya silakan saja, nggak ada masalah bagi kita ya. Kami sebagai profesional itu tentu mendukung. Nah, tapi berikanlah kepastian kepada investor, tidak didasarkan kepada izin tahunan dalam RKB. Hapuskan saja RKB. Jadi tetap dasar kepada feasibility study, AMDAL yang disetujui, ada rencana reklamasi, ada RPT, dan macam-macam ya. Demikian Mas Pras. Baik, itu dia rekomendasi yang diberikan oleh Perhapi ya terkait bagaimana penentuan kuota untuk industri nikel sendiri begitu. Sehingga tadi yang penting dan ingin dirasakan juga adalah asas keadilan dari pelaku usaha industri nikelnya sendiri atau penambang nikelnya begitu. Sehingga sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan produktivitasnya sehingga hasilnya juga akan optimal. Karena memang kalau tadi tujuannya adalah untuk eksportasi tentu akan negara juga yang akan mendapatkan keuntungan dari sisi pemasukan negara juga. Baik, Pak Rizal Kasli, kemudian Ibu Medi, terima kasih banyak atas informasi dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Ibu. Terima kasih dan juga Pak Rizal. Sama-sama Mas Pras, terima kasih kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.